Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Legenda. Selamat malam, rekan-rekan. Saya Yanda Guskolik dari Elektro Kelas Karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tentang kapasitansi. Ya, kapasitansi itu adalah suatu kemampuan komponen elektronik dalam menyimpan muatan listrik, dan komponen ini disebut dengan kapasitor. Kapasitor dapat didefinisikan adalah suatu komponen yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik dengan cara kerjanya mengumpulkan ketidakseimbangan internal muatan listrik dengan dilambangkan dalam huruf C, C kapital ya. Kemudian struktur kapasitor. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan-bahan ini biasanya seperti keramik dan gelas. Kemudian bila sebuah kapasitor diberi muatan charge, maka kedua konduktor itu mempunyai muatan Q yang sama besar, tapi berlawanan tanda. Hal ini menghasilkan selisih potensial V AB di antara kedua konduktor. Dalam diagram rangkaian, kapasitor dapat dinyatakan oleh salah satu dari simbol berikut, antara kiri dan kanan. Lalu kemudian medan listrik di seberang titik di dalam daerah di antara konduktor-konduktor sebanding dengan besar muatan Q pada tiap konduktor. Maka dapat didapatkan bahwa selisih potensial VAB di antara kedua konduktor sebanding dengan Q. Kapasitansi atau C didefinisikan sebagai rasio muatan terhadap selisih potensial. Satuan SI untuk kapasitansi dinamakan satuan farad, diambil dari nama Faraday. C sama dengan Q dibagi VAB. Kemudian di sini yang perlu digarisbawahi adalah untuk perbedaan antara simbol C untuk kapasitansi yang selalu dicetak dalam huruf miring dengan singkatan C untuk satuan kolom yang tidak pernah dicetak dalam huruf miring. Lalu di sini saya akan membahas tentang kapasitor plat sejajar, yaitu merupakan bentuk paling sederhana dan umum dari macam kapasitor. Di sini adalah dua plat konduksi yang sejajar, yang luasnya masing-masing A, yang terpisah dengan jarak yang D yang kecil dibandingkan dengan ukuran A. Kemudian jika kedua plat diberi muatan, maka medan listriknya homogen dan terlokalisasi dalam daerah di antara plat-plat tersebut. Muatan pada plat didistribusikan secara homogen pada permukaan yang berhadapan. Untuk gambarnya bisa dilihat di sebelah kanan ya. Kemudian medan listrik kapasitor plat sejajar. Dimaksud dengan menggunakan prinsip superposisi medan-medan listrik dan hukum Gauss. Didapatkan bahwa medan listrik E sama dengan sigma kecil atau epsilon 0, di mana sigma adalah kerapatan muatan permukaan pada setiap plat. Ini sama dengan besar muatan total Q pada setiap plat dibagi dengan luas A, atau sigma sama dengan Q per A. Sehingga E dapat dinyatakan sebagai E sama dengan sigma per GGL0 sama dengan Q per epsilon atau GGL0 A. Kemudian kapasitansi kapasitor dalam sebuah ruang hampa. Selisih potensial VAB antara kedua plat sejajar yang berjarak D dan medan listrik E sama dengan sigma V per E0 sama dengan Q per GGL0A adalah VAB sama dengan VA dikurangin VB
sama dengan E dikali D sama dengan Q D per GGL 0 per GGL 0. Nah, jadi kapasitansi C dari sebuah kapasitor suatu plat sejajar dalam ruang hampa adalah C sama dengan Q per V A B sama dengan GGL 0A per D. Kemudian dari sini dapat terlihat bahwa suatu kapasitansi C hanya tergantung pada geometri kapasitor atau luas permukaan A dan jarak D. Ini bisa dilihat di sini antar jarak A sampai jarak D. Untuk contoh soal, sebuah kapasitor plat sejajar mempunyai kapasitansi sebesar 1,0 farad. Jika plat-plat itu terpisah 1,0 mm, berapakah luas plat-plat tersebut? Untuk di sini diketahui C sama dengan 1,0 farad dan D sama dengan 1,0 dikali 10 pangkat min 3 M. Kemudian yang ditanyakan itu A. Luas A adalah luas plat-plat tersebut. C sama dengan GGL 0A per D atau A sama dengan C D per GGL 0 sama dengan 1,0 F farad 1,0 farad dikali 1,0 kali 10 pangkat min 3 M dibagi 8,85 dikali 10 pangkat min 12 farad per M. Jadi di sini didapatkan 1,1 kali 10 pangkat 8 meter kuadrat. Kemudian untuk contoh soal 2, plat-plat sebuah kapasitor atau plat sejajar dalam ruang hampa terpisah sejauh 5 mm. Kemudian dan luasnya 2 meter kuadrat, sebuah selisih potensial 10 kilovolt diaplikasikan sepanjang kapasitor itu. Kemudian hitunglah kapasitansinya, B muatan pada setiap plat, dan C medan listrik dalam ruang di antara plat-plat itu. Nah, di sini diketahui D sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter, A sama dengan 2 meter kuadrat, dan V sama dengan 10.000 volt. Ditanya C untuk kapasitansinya, Q muatan pada setiap plat, dan E untuk medan listrik dalam ruang plat. Di sini C sama dengan GGL 0A per D. Ini kita menggunakan rumus ini sama dengan, untuk GGL 0-nya itu dapat 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 F per M dikali A, yaitu 2 meter kuadrat, dibagi 5 kali 10 pangkat min 3 M. Jadi didapatkan hasil untuk kapasitansinya di sini adalah 3,54 dikali 10 pangkat min 9 farad. Dan untuk B, muatan pada setiap di sini muatan pada setiap platnya, Q sama dengan CV AB sama dengan 3,54 dikali 10 pangkat min 9 C per V dikali 1 kali 10 min 4 V, didapatkan hasil 3,54 dikali 10 min 5. Muatan pada kapasitor itu adalah plus 3,54 dikali 10 pangkat min 5 C dan minus 3,54 dikali 10 minus 5 C. Jadi ini adalah muatan di setiap platnya.
Lalu untuk C, besaran medan listriknya adalah E sama dengan Q per GGL 0A sama dengan 3,54 dikali 10 pangkat min 5C dibagi 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 Farad F per M kali 2 meter kuadrat. Dapatkan di sini hasilnya 2 kali 10 pangkat 6 N per C. Dan terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya minta maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.